baru kali ini loh, ada bakal calon presiden kebingungan cari calon wakil presiden. Baru kali ini ada yang jelas-jelas diajak langsung menolak. Bahkan ada yang sekedar masih diisukan untuk dijadikan wakil saja, sudah langsung menolak secara halus. Yang lebih parah lagi, semua tokoh bangsa yang menolak untuk dijadikan cawapres adalah tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kental dengan nuansa ke-NU-an. Pak Mahfud MD, Khofifah, dan cicit dari pendiri NU, Mbak Yeni Wahid. Saya yakin ketiga tokoh yang terkenal kental dengan ke-NU-annya ini menolak untuk menjadi cawapres. Alasannya berhubungan dengan reputasi bakal calon presiden yang ditawarkan. Bisa jadi ketika tokoh ini melihat reputasi bakal calon presiden yang akan didampingi reputasinya buruk, kurang baik, atau minimal bermasalah. Terima kasih. Oke, kalau ketiga capres ini maju, siapa yang bakal lolos ke putaran kedua? Nah, kalau seandainya lu nanya kayak gitu, jawaban gue itu jelas Ganjar Pranowo sama Pak Prabowo Subianto. Ini bukan karena gue nggak suka dengan Anies Baswedan ya, tapi ini berdasarkan data. Karena kalau misalnya kita lihat dan kita tahu kan gaya kampanyenya Anies Baswedan itu mengusung konsep perubahan. Artinya kalau misalnya ditangkap sama orang awam kayak gue, perubahan itu artinya bahwa banyak kekurangan dari pemerintahan Pak Jokowi yang perlu untuk dirubah, di-renew gitu kan. Nah, sedangkan berdasarkan data dari banyak lembaga survei, ini angka approval ratingnya Pak Jokowi di angka 75 sampai 85% nih. Bahkan terakhir yang gue baca, data dari LSI itu di angka 82%. Artinya apa? Yang majority masyarakat Indonesia, bukan majority lagi, banyak banget masyarakat Indonesia yang merasa bahwa kinerja pemerintah Pak Jokowi itu sangat memuaskan. Jadi artinya kalau misal lu ngusung konsep perubahan, ya hanya ditangkap oleh minoritas. Halo guys, sebutkan karya Anies Baswedan satu aja guys. Calon presiden lo, Anies Baswedan. Sebutin deh karyanya satu aja. Komen ya. Pasti komennya akun abal-abal bilangnya dasar PKI lo, PKI gaya baru lo, apal gua. Oke, salam akal sehat, merdeka. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo, YouTuber kesayangan Anda. Memang benar ya apa yang dikatakan oleh salah satu netizen tadi, baru kali ini loh ya, ada seorang calon presiden yang kesulitan untuk mendapatkan wakil presidennya ya. Bukan karena tidak ada sosok yang mau dipilih, melainkan sosok yang sudah dipilih, dijagokan untuk bisa mendampingi malah menolak guys ya. Inilah yang sedang dialami oleh Pak Anies Baswedan ya. Jadi saya kalau melihat Pak Anies ini nggak tegaan guys ya. Jadi kasihan karena segala macam cara upaya sudah dilakukan, mulai dari mendekati Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD dengan tegas menolak Pak Anies Baswedan. Lalu kemudian Ibu Khofifah juga menolak. Lalu ada lagi Ibu Yeni Wahid juga menolak. Saya nggak tahu kenapa ketiga sosok ini menolak untuk mendampingi Pak Anies ya. Ya mungkin bisa jadi guys ya, bisa jadi mereka merasa keberatan karena sosok yang menjadi presiden ini menurut mereka memiliki reputasi yang mohon maaf ya agak kurang begitu baik ya. Apalagi sematan Pak Anies ini sebagai bapak politik identitas itu begitu kuat ya, sehingga ketiga tokoh yakni Pak Mahfud, lalu Ibu Yeni, lalu kemudian Ibu Khofifah, jadi mereka ketakutan atau enggan untuk mau mendampingi Pak Anies ini guys ya. Oke, mungkin saran saya buat Pak Anies ya,
agar kalau misalnya nanti sudah berusaha mencari ke sana kemari, menawarkan kepada A, B, C, semuanya pada menolak, tenang saja Pak ya, masih ada 4 calon ini guys ya. 4 calon ini menurut saya mereka akan sangat menyambut antusias kalau misalnya Pak Anies mau menawarkan mereka menjadi cawapres ya. Yang pertama ada Agus Harimurti Yudhoyono, lalu yang kedua ada Rizal Ramli, ketiga ada Novel Bamukmin, dan yang keempat ada Musni Umar ya. Mungkin keempat figur ini yang Pak Anies coba mendekati ya. Saya yakin mereka pasti akan sangat menyambut dengan antusias untuk mendampingi Pak Anies ya, sehingga Pak Anies ini segera memiliki calon wakil presiden ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mereaksi suara-suara dari netizen. Seperti biasa, channel ini selalu menampilkan suara-suara akar rumput ya dari netizen-netizen, video yang tersebar di TikTok yang saya pilih secara acak. Oke, kita langsung saksikan berikut ini. Dari Sabang sampai Merauke, Anies amanah. Betul kali ya Bang, ya. Jangan pilih yang lain-lain ataupun Pak Ganjar Pranowo. Udah pasti Anies Baswedan Bang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang lagi, tetap Bang, Anies Baswedan pasti pilihan rakyat Indonesia. Udah pasti menang dia, yakin kali aku udah. Dan pokoknya all in untuk Anies Baswedan. Semangat Pak Anies, semangat Pak Anies ya. Jangan mau kalah sama Pak Ganjar Pranowo. Sukses. Prestasi Anies sebagai gubernur standar-standar saja, tidak sebanding dengan. Bapak, mohon izin videonya saya stitch ya. Bapak, kalau Bapak tidak suka dengan Anies Baswedan, cukup untuk tidak memilih Anies Baswedan. Tunjukkan saja prestasi Ganjar yang Anda dukung, Pak. Narasi Bapak itu mengandung kebencian, Pak. Fitnah, adu domba. Bapak jangan benci berlebihan. Nanti jatuh cinta loh, Pak. Yang mau mengganti Pancasila menjadi Ekasila kemarin itu siapa ya, Pak? Bapak kemana? Tidur? Justru kami semakin cinta dengan Anies Baswedan. 2024, Anies Baswedan presiden. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatimu. Sakitnya tuh di sini. Luar biasa Ibu ya. Lanjutkan perjuanganmu. Jalan kita tanpa kita sadari dirancang hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Kalau tidak pakai roda dan tidak pakai motor, tidak ada jalannya. Konsekuensinya apa? Gak ada trotoar, tidak ada jalan sepeda. Sederhana sekalian. Siapa yang berhak pakai jalan itu semua. Begitu kita bicara keadilan, langsung jalan jadi lengkap. Yang jalan kaki punya trotoar, yang naik sepeda punya jalurnya, yang naik motor punya jalurnya, dan yang naik kendaraan umum ada jalurnya. Itulah complete street. Kita pendukung Jokowi masih ingat dan masih sangat melekat di pikiran. Pilkada 2017 DKI, Wasekjen MUI mengatakan yang haram hukumnya mendukung pemimpin kafir. Waktu itu objeknya ditujukan Pak Basuki, Pak BTP. Sementara dia menasrif kata kafir salah. Menurut dia, kata kafir berasal dari kata kafaro yukafiru kufron. Kalau dengan wazan fa'ala yufa'ilu berarti taf'ilan. Begitu bodohnya. Dan sekarang kita dibangunkan lagi dengan narasi yang tidak jauh bahwa Anies adalah Imam Al-Mahdi. Berarti selain Anies atau musuhnya disifati sebagai Dajjal. Karena Dajjal berdasarkan disiplin ilmu nahwu dari kata al-masihud Dajjal, pakai alif lam berarti isim atau sifat. Oke, sekarang kita
dinarasikan bersifat dajjal karena tidak mendukung Anies. Kasih tahu sama mereka, kita sudah kebal dengan ayat dan mayat yang mereka jual. Kalau sekarang dibangunkan lagi, mereka harus tahu yang kita dukung adalah Pak Ganjar. Dan istrinya Ibu Atikoh adalah cucu pendiri pondok pesantren Kalijaran Purbalingga, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hisham. Mereka adalah orang alim. Dia adalah orang alim alafah yang ahli nahwu, ahli Quran dan alim. Kita tidak akan gentar karena saya sebagai orang yang mengagumi ilmu, kita lawan saja bil ilmi. Maju terus 3 periode atau Ganjar Pranowo hat-trick. Kalau pengen tahu ya mari dukung Anies, beh sepurane Mas. Aku lek kon mau jak nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kayet tunggu. Semoga sehat selalu ya. Dibuat politik, memang benar ya. Anies Rashid Baswedan naik haji dibuat politik. Benar, bikin heboh. Yang buat politik siapa? Ya gerombolanmu, ya golonganmu. Hanya gara-gara Pak Anies mengeluarkan statement setelah umroh bahwa saya diundang oleh Kerajaan Arab Saudi setelah Kerajaan Arab Saudi melihat proses beliau. Setelah itu heboh. Memang benar dibuat politik ya Yet ya. Tapi dibuat politik oleh golonganmu. Orang naik haji aja dibuat politik ya Yet ya. Tidak terdaftar dalam undangan. Koyut selalu bertanya-tanya, mana undangan resminya, mana undangan resminya. Faktanya ketika Puan Maharani Pak Ganjar diundang bersama, beliau ada di situ. Berarti beliau diundang, fix ya beliau itu diundang ya. Beliau juga bertemu dengan junjunganmu, dengan Pak Ganjar, dengan Puan Maharani dan lain-lain dalam undangan tersebut. Berarti fix ya, Pak Anies Rashid Baswedan itu diundang oleh Kerajaan Arab Saudi. Agama saja dibuat main-main. Biasanya sih yang suka buat main-main agama itu ya golonganmu, gerombolanmu. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan mereka, kepentingan golongan mereka. Satu lagi, sama Tuhan saja tidak takut. Nah, itu juga gerombolanmu ya, sama Tuhan saja tidak takut. Jadi mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan insya Allah jika Pak Anies Rashid Baswedan jadi RI 1, beliau akan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Tidak seperti era sekarang ini ya, rakyat tidak didengar sama sekali. Mudah-mudahan setelah Pak Anies Rashid Baswedan jadi RI 1, jargon itu akan kembali dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih Yet. Semoga rezekinya melimpah selalu, cepat pulang ke Indonesia. Waduh, gimana sih Mbak? Ya, masa lempar batu sembunyi tangan ya. Jelas-jelas Pak Anies memanfaatkan momen saat melakukan ibadah umroh untuk mencari muka dengan media agar semuanya tahu bahwa beliau memang ibadah haji diundang Kerajaan Arab. Itu semua kan pernyataan dari Pak Anies ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia sangat menyayangkan kenapa hal tersebut dipolitisasi. Kalau mau ibadah ya ibadah aja ya, nggak usah harus umbar-umbar ke media. Lalu kemudian Mbak ini menuduh bahwa itu semua adalah golongan orang lain yang membuat seperti itu. Nah ini kan artinya dari Pak Anies yang membuat, tetapi orang lain yang kena getahnya, orang lain yang dituduh ya. Lalu kemudian Mbak bilang bahwa Pak Anies akan mendengarkan aspirasi rakyat guys ya. Saya jadi teringat dulu di zaman Pak Ahok di Balai Kota di kantor Gubernur DKI Jakarta ya. Itu selalu diadakan pertemuan dengan warga ya. Jadi warga bisa datang untuk sharing dengan gubernur ya. Jadi sekaligus notaris dari gubernur ini bisa mencatat aspirasi dari masyarakat, keluhan ataupun apa yang mereka ingin perbaiki ya. Semua aspirasi itu ditampung ya. Jadi balai kota itu menjadi tempat yang mendekatkan antara sang pemimpin, dalam hal ini gubernur, dengan masyarakatnya. Namun guys, di masa pemerintahan Pak Anies ya,
itu ditutup guys ya, nggak dilanjutkan lagi. Jadi menurut Pak Anies, warga yang paling bawah berhubungan dengan RT, RW, lalu ke kecamatan, ke wali kota, lalu ke gubernur, jangan langsung. Nah ini kan bagaimana kita mau mengatakan bahwa beliau dekat dengan rakyat, beliau mendengarkan aspirasi rakyat. Hal semacam ini saja beliau menjaga jarak dari rakyat. Kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTokers, gue cuman mau mengingatkan narasi-narasi dari calon presiden sebelah yang selalu senantiasa nggak keluar dari strategi seperti apa yang pernah dilakukan pada saat Pilkada DKI lalu. Ingat dan perhatikan narasi-narasinya yang selalu saja mengedepankan pribadi. Kalau tidak, narasinya adalah yang memotong, yang tidak memberikan sebuah penjelasan yang gamblang, yang terbuka. Baru-baru ini dia mengatakan era sebelum Presiden Jokowi sudah memberikan atau melakukan apa yang dia katakan, pembangunan jalan provinsi sekian ribu kilometer. Tapi dia umpetin tuh bahwa Jokowi segmennya atau sektor yang dikejar adalah jalan desa yang panjangnya juga tidak dia sebutkan. Dia umpetin tuh kepada pendukung-pendukungnya. Nggak fair rasanya, ya. Atau dia serang pribadinya bahwa dia bukanlah orang yang gemar lari. Ya, kita tahu bahwa lawannya adalah orang yang memang suka dengan olahraga. Ingat, orang yang gemar olahraga adalah orang-orang yang sportif. Percaya nggak? Yang gemar olahraga adalah orang-orang yang sportif. Olahraga yang murah, meriah, dan bisa dilakukan oleh semua orang, dilakukan oleh semua kalangan adalah lari pagi atau jalan pagi. Itu olahraga murah yang nggak perlu disediakan tempat seperti halnya Formula E. Apakah Formula E dinikmati oleh rakyat miskin atau warga miskin? Enggak. Orang miskin kagak ngerti nonton gitu-gituan. Jalanan sepeda. Orang miskin dari zaman dulu pakai sepeda. Dia tahu adab aturannya pakai sepeda di pinggir jalan, kagak mau ke tengah-tengah. Sekarang dibuatin jalan sepeda, masih pakai forwarder, nutupin jalan protokol. Karena apa? Karena ada fasilitas yang diberikan oleh pemimpin yang tidak merakyat. Jangan sampai Indonesia seperti DKI. Wassalam. Halo guys, nanggapi komen di atas, aku nggak mau Indonesia hancur. Pilih calon presiden yang tidak didukung ormas terlarang, katanya. Saya tahu maksud orang ini ditujukan kepada FPI dan HTI kan. Jadi afiliasinya kepada Anies Baswedan. Bagaimana kalau calon presiden yang kamu dukung itu didukung oleh PKI? Kamu tahu kan, berita sudah santer bahwa keturunan PKI yang menjadi anggota DPR ada di partai mana. Sudahlah, kita tidak terlalu jauh ke sana. Saya yakin Anies tidak akan merubah negara menjadi negara khilafah atau negara komunis. Anies orangnya konsisten sesuai dengan janji dari para pendiri bangsa ini, tetap negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila. Sudahlah Pak, PKI itu kan masa lalu ya, dan sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Jangan membawa hantu-hantu masa lalu dihadirkan kembali, apalagi ini menjelang suasana pilpres seperti ini. PKI kembali dimunculkan ya. Biasanya isu PKI itu dimunculkan menjelang tanggal 30 September ya, dan itu sebelumnya Pak Gatot sering memunculkan isu itu. Dan sekarang menjelang pilpres mulai nih
dimainkan lagi seolah-olah PKI itu ada ya. Jadi jangan membodohi masyarakat dengan PKI. Gak ada, itu masa lalu dan fix sekarang gak ada lagi. No debat. Ini tadi saya ngelihat ada Habib ceramah tapi guyokno kemekel kulo. Saya tertawa sampai kemekel. Habib itu ceramah mengatakan kepada pribumi yang lagi pada duduk, maaf, jangan disalahartikan saya benci Habib ya. Ini cuma pembodohan yang kelihatan, sangat-sangat kelihatan. Habib itu bercerita, Indonesia dijajah Jepang, tidak punya utang. Indonesia dijajah Belanda, tidak punya utang. Indonesia dijajah Inggris, tidak punya utang. Lah kok sekarang katanya udah merdeka, utangnya menumpuk. Logika. Lah wong masih dalam posisi dijajah kok punya utang. Mau utang ke siapa? Ke luar negeri ya nggak mungkin. Wong yang jajah itu luar negeri. Mbok nek ngomong, nek membodohi orang, jangan direkam pakai kamera, jangan di video, biar nggak kelihatan bodohnya. Ya nggak mungkin toh dalam masa penjajahan Indonesia punya utang. Yang mau utangin itu siapa? Nah, kalau sekarang Indonesia utangnya banyak kan ya wajar. Dari era Soeharto, dari era Habibie, dari era Gus Dur, dari era siapa? Megawati, SBY, Jokowi, itu utang semua. Mereka utang itu untuk membangun. Ya wajar kalau udah merdeka utang dikasih. Kalau dulu dalam masa penjajahan utangnya tidak ada yang ngasih. Koplak ya koplak, ngono ya ngono. Ning ojo kemononen, jangan terlalu kesana berpikirnya. Bodoh ya bodoh, tapi jangan terlalu kelihatan bodohnya. Itulah ciri-ciri pembodohan yang sangat kelihatan. Senengnya mau mengadu domba. Please, saya tak ikut bahasa ngabalin ya. Please. Gobloknya jangan terlalu goblok. Terima kasih. Terima kasih atas komentar dari Bang Golok Mas 45. Maaf Bung, jalan tol bukan pemerintah yang bangun tapi swasta. Hanya numpang nama Jokowi. Salah Bang, salah total. Setiap jalan tol itu dibangun di atas tanah pemerintah. Di luar pemerintah Bang, swasta, BUMN ataupun pengusaha yang lain, itu hanya pengelola. Jadi bisa dibuktikan bahwasanya Pak Jokowi itu bukan numpang nama. Yang kedua Bang, pemilik jalan tol 51% itu dimiliki oleh PT Jasa Marga. PT Jasa Marga sendiri Bang, itu 70% dari asetnya, sahamnya, itu dimiliki oleh BUMN. BUMN itu bagian dari pemerintah, makanya ada menteri BUMN Bang gitu. Yang berikutnya Abang mengatakan IKN kayaknya belum perlu kali karena hutang negara naik 5.000 triliun. Ini sebuah pernyataan yang keliru menurut saya Bang. Coba Abang bayangkan dana yang udah dikelontarkan, yang udah diturunkan di IKN itu udah cukup besar. Apa mau diberhentikan? Sejak 2022 itu sudah dimulai pembangunan oleh Menteri PUPR Pak Basuki. Logikanya seperti ini Bang. Jika anak Abang dikuliahkan di universitas yang bagus, sudah daftar nih anaknya. Abang mau berhentikan karena masalah dana, padahal dananya udah masuk untuk pendaftaran, atau mencari uang kembali, seperti apapun caranya,
untuk melanjutkan kuliahnya anaknya abang begitu. Jadi di sini yang dipakai logika, Bang. Kita tidak mengatakan itu benar ataupun salah. Kenapa? Setiap program yang dibuat oleh Pak Jokowi itu efeknya pasti bagus untuk masyarakat ke depan. Pasti sudah melalui riset-riset yang tertentu, Bang, sehingga berani memindahkan IKN ke Kalimantan yang disebut dengan Nusantara, Bang. Salam waras, Bang. Pak Anies ini lagi bulat ngomongin keadilan yang kayak apa. Jangan bohongi rakyat Indonesia. Baik, kalau pengen merasakan keadilan yang dimaksud Pak Anies, ya makanya jadi orang miskin, jadi orang awam, jadi bisa merasakan keadilan. Ya bagaimana bisa merasakan keadilan kalau jadi orang kaya, apalagi kalau punya kedudukan jabatan. Emangnya kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat, yang punya jabatan, yang punya kedudukan, ya orang kaya, kena efeknya, kena dampaknya. Pastinya rakyat kecil yang kena dampaknya. Itu maksudnya keadilan. Dalam segi hukum, lihat cebong buser dibandingin sama kadrun. Itu yang dimaksud keadilan. Enak aja kalau ngomong. Kalau keadilan untuk rakyat kecil ya, pertanyaannya kenapa rumah DP 0 rupiah dulu dijanjikan untuk masyarakat kecil, sekarang malah yang gajinya di atas 7 atau 8 juta ya. Mbak kalau dilihat penampilannya yang pantas dukung Pak Anies karena Mbak busananya muslim. Iyalah, saya kan orang beragama Islam, orang muslim, jadi kewajiban saya menutup aurat gitu. Tidak semua orang yang berbaju muslim, beragama muslim mendukung Pak Anies. Biasanya kurang cocok pemikiran ya. Apalagi baru-baru ini Abah Owas sudah mendeklarasikan Pak Anies sebagai Imam Mahdi. Itu sangat bertentangan bagi pemikiran saya dan mungkin bagi pemikiran orang banyak. Sangat kecewa sekali dalam kampanyenya pendukung-pendukung Pak Anies membawa-bawa agama. Itu sangat menyesatkan ya, sangat menyesatkan, dan secara langsung saya tidak setuju dengan cara-cara kampanye mereka ya. Cara kampanye untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan dukungan, bukan dengan begitu, bukan dengan jualan agama. Saya sebagai orang muslim sendiri, saya rasa muak mendengar kampanye-kampanye mereka yang menjual nama Nabi, nama Allah, nama Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Bahkan keturunan-keturunan raja sekalipun mereka bawa, saya tetap tidak akan setuju Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia. Ada yang bertanya, bagaimana kalau Anies menang jadi presiden? Ya, kita terima keputusan tinggi negara, keputusan KPU. Itu sudah resiko kita. Namanya juga pertandingan, memilih siapa menang, siapa kalah, itu sudah jadi resiko masing-masing. Kan kalian seneng kalau Anies Baswedan menang, bahwa kalian akan memenjarakan kami semua. Kan, siapa yang melawan Anies sekarang, kalian akan penjarakan, bener nggak? Itu kan keinginan kalian. Niat kalian sudah tidak baik, niat kalian sudah busuk. Ya. Jadi Allah tidak mungkin mendengarkan doa-doa orang-orang yang berniat buruk. Ingat. Betul. Masih ada Tuhan yang lebih tinggi. Masih ada Allah yang lebih tinggi daripada Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya. Secara tegas saya menolak Anies Baswedan. No Anies. No Anies. Sangat tegas sekali dari ibu ini. Mantap. Kita lanjut. Stadionnya Santiago Bernabeu. Mantap. Kemudian di Milan juga pakai sintetisnya. Kan
Jadi bengek kan? Real Madrid pakai itu, AC Milan pakai rumput yang sama juga. Terus Indonesia nggak terima. Bukan Indonesianya sih. Ada orang sana mau muntah aku tengok. Dikasih yang bagus, ditinggal sama siapa tuh namanya tuh, Gubernur DKI Jakarta tuh yang keren tuh. Siapa namanya gubernur tuh yang buat JIS tuh? Anies Rashid Baswedan ya? Orang mana dia? Kok keren kali dia tuh, heran aku nengoknya. Katanya aku dengar dia mau capres. Dia seorang gubernur bangun JIS. Apa tuh namanya? Satu lagi yang balap-balap tuh. Apa namanya? Formula E. Untung. Waktunya cepat. Anggarannya nggak banyak. Untung. Valentino Rossi apa kabar? Na'udzubillah min dzalik. Allahu Rabbi. Mau jadi apalah kalian nih semua nih? Begitu lawan politik, nggak bisa dibilang nggak ada muatan politik apa namanya? Politisasi. Karena memasuki tahun-tahun panas politik. Aku di hutan nih, woi, sambil dodos nengok politik kalian. Kan main-main, dodos, ngarit. Bukan di JIS saja bisa ngarit rumput. Kebun sawit banyak. Telur. Itu Anies tuh, kalau aku bilang sama kalian, kalau kalian yang merasa pendukungnya, kalian jaga dia. Kalian kawal dia sampai ke TPS. Walaupun aku nggak milih dia, karena aku belum bisa nih, masih terikat kontrak agar aku bisa membenci dia tanpa dasar. Aku masih terikat kontrak itu ini. Makanya mohon maaf. Jadi kalau kalian merasa pendukungnya, kalian kawal bentuk tim apa ya? Independen, pengawalan di setiap TPS di penjuru negeri. Kalau kalian memang betul-betul sayang sama dia, kalau ingin kalian memang betul-betul perubahan, aku nggak bisa milih dia. Karena apa? Aku masih terikat kontrak nih, supaya aku terus menjadi pembenci dia. Selama kontrak itu masih terus berjalan, aku belum bisa milih dia. Ya kan? Mana mau kalian cari itu macam tuh orang, Oma. Beruntung kali lah kalian yang dukung dia. Alfian menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya. Terus masih mau mendukung Anies, masih mau memilih Anies yang udah jelas-jelas emang programnya dia hanya untuk perubahan. Perubahan apa? Perubahan negara ini menjadi negara khilafah, menjadi negara HTI. Makanya HTI mendukung keras karena cuman Anies yang mau ditunggangi sama mereka, yang lain nggak mau. Dan yang jelas-jelas Nasdem juga sudah nggak mau, Demokrat juga sudah nggak mau. Satu-satunya mungkin partai yang mau hanya PKS. Dan yang membuat miris, masih dikatakan pemerintah menjegal. Di mananya? Yang nyanyi rakyat nggak setuju, 82% nggak setuju, rakyat Indonesia nggak setuju. Karena niat Anies hanya merubah Pancasila dengan khilafah. Bukan ada perubahan apa? Perubahan infrastruktur dari yang bagus menjadi lebih bagus lagi. Bukan. Jadi tolong untuk kita warga negara jangan mau terprovokasi oleh program-program perubahan yang kalau ditanya perubahan apa, buzzernya pun nggak tahu menjawabnya perubahan apa, ya nggak jelas, nggak tahu. Tapi intinya kita udah tahu bahwa memang mereka ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia ini. Jadi udah jelas, udah tahu, ngapain lagi
Pilih aja yang ditunjuk sama Pak Jokowi. Sudah aman, tentram, sentosa. Negeri kita ini damai. Dan gak ada yang benci Arab, gak ada yang benci Jepang, gak ada. Negara kita negara cinta damai, ya. Sedangkan Rusia dan Ukraina, kita berusaha mendamaikan mereka. Apalagi kita yang membenci, enggak ada. Kenapa kita dikatakan benci Arab sama beberapa ulama dari pihak oposisi? Itu sebenarnya bukan itu intinya. Intinya karena kita menyebut bahwa Anies itu orang Yaman, orang Arab. Bukan Arabnya yang kita benci. Karena mereka yang mengatakan bahwa Ahok itu keturunan Cina, bukan Indonesia asli. Bukan itu. Oke Bu, saya juga setuju ya. Intinya ikuti saja arahan dari Pak Jokowi. Itu yang membuat negara kita aman, damai, sentosa. Lanjut. Sepertinya partai PDIP takut ketika Anies menjadi calon presiden nanti. Karena apa? Karena nanti mungkin kalkulasi PDIP akan sulitnya mencapai 50% plus 1. Karena syarat menjadi presiden 50% plus 1. Karena nanti ada 3 kandidat, yaitu Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. Tapi saya bingung, kenapa dia takut dengan Anies Baswedan? Katanya surveinya paling rendah. Tapi menurut survei, pendukung Ganjar memang mungkin presentasinya lebih banyak, tapi ternyata swing voternya juga banyak. Apa itu swing voter? Swing voter itu ketika salah satu orang sampling di vote, ditanya apakah kamu memilih Ganjar Pranowo? Ya, saya memilih. Terus ditanya lagi, ada kemungkinan nggak untuk mengganti pilihan? Ada. Nah, itu yang disebut swing voter. Nah, swing voter pemilih Ganjar Pranowo lebih banyak daripada swing voter Anies Baswedan. Artinya apa? Ketika orang sudah memilih Anies Baswedan, itu akan tetap dan menetap pada pilihan tersebut. Pertanyaan saya, kenapa harus takut dengan Anies Baswedan? Apakah terlalu kuat? Atau terlalu cerdas? Atau memang prestasinya sudah benar-benar nyata? Buzzer bayaran bingung menjatuhkan Anies. Mereka nggak berani adu prestasi dengan Anies. Ya maklum lah. Ya, emang nggak ada yang berani adu prestasi sama Anies. Emang bangunnya Anies luar biasa, seperti bambu mesum yang 9 bulan udah dibongkar. Yang buang-buang uang anggaran. Itu bagus sekali pembangunnya Anies. Tuku sepatu itu lagi ya, yang warna-warni, yang gunanya untuk apa gak jelas. Seperti itu lagi apa, batu susun sama berprestasi tapi gak ada guna prestasinya. Itu lagi ya, sumber resapan yang bikin satu nyawa melayang mahasiswa itu ya, yang kecelakaan, dan mobil banyak yang terjumus ke dalam lubang sumber resapan. Lubang buaya lah ibaratnya ya, gitu ya. Gak ada yang berani. Prestasi ini sangat mantap. Salam waras. Langsung simpati ke orang yang sudah meninggal, terus ngegotong dia. Sorry bang, saya izin state bang. Waktu jadi gubernur kemana aja ya? Apa begini bang? Giliran mau nyapres, nongol yang beginian. Waktu jadi gubernur kemana aja bos? Abang betul. Hebat Pak Anies. Tapi saya tetap pilih Pak Ganjar. Soalnya saya paham maksudnya apa, kayak gitu maksudnya bang. Saya paham bang. Sorry bang ya, saya izin state bang. Presiden Joko Widodo lagi-lagi mewanti agar jangan sampai salah pilih pemimpin pada Pilpres. Wanci. Oke, Pak, terima kasih sarannya, Pak. Insya Allah, Pak, kami akan memilih pemimpin ya, Pak. Insya Allah yang ketiga kalinya ini kami tidak akan salah memilih pemimpin, Pak. Karena kedua kali kami sudah salah memilih pemimpin, Pak. Sehingga hutang-hutang negara ini makin melonjak, Pak. Makin melonjak, Pak. Wow, naik nih, Pak. Utang ini makin naik, Pak. Meroket, Pak, utangnya itu kan. Terima kasih, Pak, atas saran dan
masukannya ya Pak ya. Insya Allah kami pemilih cerdas ya kan, tidak akan ditukar dengan uang cepek. Oke ya Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Makasih Pak. Muaci banget. Jadi abang ini sudah 2 kali ya tidak mendukung Presiden Jokowi dan memilih pasangan yang lain, tetapi selalu kalah. Dan kini berharap yang ketiga kalinya ya. Oke, kita lihat apakah menang. Kita nggak tahu. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ada kipas angin. Ya. Ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Ini parah nih. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya pernah nggak proposal 17-an Karang Taruna buat fund. Iki lo bos, rakyatnya Pak Jokowi, pesta rakyat bos ya. Sing biasane ngomong, lek rakyatnya Pak Jokowi iki makin lama makin kere, makin miskin, makin melarat. Yo cangkeme sing ngomong kuwi lho, sing mental kere, sing gak tahu gelem mensyukuri nikmati Gustine. Ya. Ya ora Bang. Anies ini ternyata lebih lucu dari pelawak. Pelawak yang paling lucu pun kalah sama dia. Dia mengkritik Jakarta waktu dia jadi gubernur, dia nggak bikin apa-apa. Terus waktu dia nggak jadi gubernur, dia ngomong lagi hal yang sama seperti sebelum dia menjabat di Jakarta. Konsep Anda gimana sih, Pak? Terus ada lagi nih, Anies bicara soal ketimpangan ekonomi, tapi menggunakan ilustrasi lampu listrik di malam hari. Dia bilang, kalau kota tidak banyak lampu menyala, berarti daerah itu timpang ekonominya. Ini lebih aneh lagi. Dan lebih ngebingungin lagi. Apa hubungannya nyala lampu sama ketimpangan ekonomi? Kalau di tengah hutan atau emang di wilayah yang penduduknya sangat sedikit itu gimana? Apakah di tengah hutan harus dikasih lampu juga? Lampu buat siapa? Buat ular, buat singa, buat kadal. Makin gak nyambung aja nih. Pak Anies ini memang ya lebih lucu daripada pelawak guys ya. Saya sekeluarga tetap dukung Anies Baswedan. Mau apa lo? Mau ketawa bang? Kau mau dukung Anies ke Prabowo ke bodo amat. Intinya yang pasti yang jadi presiden itu Pak Ganjar. Paham kau? Mau apa lo? Aku wong Jateng milih Anies. Pret. Sono ibu sendirian milih Anies. Gua mau gak? Sumpah demi Allah. Mau pilih Anies aja laporan sama gua. Ngapain laporan sama gua? Sono ibu sendirian. Paling si RT ibu doang sendirian. Sono ajak Bu RT-nya pilih Anies. Coba gak bakal mau. Coba Bu RT-nya pilih Ganjar. Paling si RT ibu doang. Ngapain pilih Anies laporan sama gua? Urusin no Anies nih di SMS, di telepon kayak dibawain bubur kayak apa, kacang goreng kayak lagi ngelamun mulu. Udah omongin, kasihan itu, udah jangan ngelamun mulu. Tadi gua kesampaian tapi bukan 2024 ya. Tengokin sono Anies, kasih lagi ngelamun mulu. Oke guys, di awal video tadi saya sempat menyatakan bahwa saya kasihan melihat Pak Anies ini karena sudah dengan segala macam cara untuk bagaimana nih bisa mendapatkan calon wakil presiden yang tepat dan mampu mendongkrak suara ya. Sudah mendekati Pak Mahfud MD, namun Pak Mahfud MD dengan tegas menolak. Lalu kemudian Ibu Yeni Wahid juga menolak. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa juga tidak sudi untuk menjadi wakil dari Pak Anies. Ya, jadi memang kasihan juga ya. Artinya ketiga tokoh ini guys ya, kalau seandainya berhasil untuk dijadikan wakil dari presiden dan salah satu dari ketiga ini mau ya, itu akan sangat mendongkrak suara dari Pak Anies ini guys ya.
Karena ketiga sosok ini adalah tokoh-tokoh yang tidak main-main guys ya. Tiga tokoh ini lekat sekali dengan KNU-annya ya. Nah sekarang ya membuat saya jadi lebih kasihan lagi guys, karena konsep atau ide tema besar yang diusung oleh Pak Anies ini justru melawan atau tidak sesuai dengan 80% mayoritas masyarakat Indonesia yang puas dengan kinerja dari Pak Jokowi. Sudah pasti kalau melawan dengan mayoritas masyarakat Indonesia, ya bagaimana kita mau kalkulasi membuat perhitungan untuk mendapatkan potensi suara yang banyak ya. Sedangkan Anda melawan banyak orang dengan konsep perubahan. Tapi nggak apa-apa guys ya, menurut saya kalau seorang itu akan berhasil, biasanya alam ikut mendukung guys ya. Tetapi kalau alam tidak mendukung, itu kegagalan demi kegagalan yang akan kita temukan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Bastian Sebo, salam waras, salam akal sehat.